إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji akan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yang senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari Jumat yang diberkahi ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi dari panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim laki-laki yang diwajibkan untuk mendatangi salat Jumat secara berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah diseru, dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di mana perkara itu adalah hal yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Oleh karena itu senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi dari perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta senantiasa di hari Jumat yang diberkahi ini kita bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu merupakan di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk pada hari Jumat yang diberkahi ini, untuk memperbanyak salawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 3 ayat dari surah Az-Zariyat tentang kisah diselamatkannya Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala kirim yang menimpa kaumnya ketika itu, dari kaum yang kafir kepada Allah, yang mendustakan Rasulnya, dan mereka bergelimang dengan dosa fahisyah yang tidak pernah dilakukan oleh seorang makhluk pun di muka bumi ini sebelum mereka. Setelah dikabarkan sebelumnya tentang percakapan antara para malaikat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada para malaikat tersebut, apa urusan kalian turun ke muka bumi? Maka kata mereka para malaikat, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus oleh Allah untuk menyiksa kaum yang bergelimang dengan dosa. Kemudian diterangkan setelah itu bagaimana dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan kepada mereka. Linursil alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Kami akan kirimkan kepada mereka bebatuan dari tanah
yang telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka, musawwamatan 'inda rabbik, di mana bebatuan-bebatuan tersebut telah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama mereka sendiri yang khusus untuk menyiksa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bergelimang, untuk orang-orang yang melampaui batas. Kemudian setelah itu dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dari lisan para malaikat tersebut, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Terjemahan dari mana ayat fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, kemudian kami keluarkan siapa saja yang ada di negeri tersebut dari orang-orang yang beriman. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin, dan kami tidak mendapati pada negeri tersebut satu orang pun kecuali keluarga yang berada di rumah dari kaum Nabi Lut atau dari Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya dari kalangan orang-orang muslim. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim, dan kami telah tinggalkan pada hal tersebut ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang takut akan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ini penjelasan tentang keutamaan Nabi Lut dan keluarganya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang sangat besar yang menimpa kaumnya ketika itu. Dikatakan tadi di awal ayat, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, kemudian kami keluarkan siapa saja dari mereka yang ada di negeri tersebut dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang beriman. Dan keimanan dia merupakan keyakinan dalam hati, adanya ucapan dengan lisan, dan juga ada amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan keimanan. Dan agama Nabi dan Rasul seluruhnya berada di atas satu fondasi. Mereka dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan kepada Allah dalam beribadah. Kemudian mereka juga dikatakan al-muslimin. Mereka juga dikatakan kaum muslimin secara umum karena dasar dari pondasi agama mereka adalah sama. Maka dikatakan tadi fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kemudian lalu kami keluarkan siapa saja yang ada di negeri tersebut dari orang-orang yang beriman. Dan demikianlah keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pelindung untuk orang-orang yang beriman. Mereka dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah pelindungnya orang-orang yang beriman, di mana Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Dan di sini diterangkan dari keutamaan Nabi Lut alaihissalam, mereka disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Kemudian kata Allah, kami tidak mendapati di negeri tersebut kecuali satu dari keluarga dari kalangan orang-orang yang berislam. Itulah Nabi Lut dan 2 putrinya. Adapun istri Nabi Lut sendiri, dia merupakan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan di ayat yang lain di surah Hud oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diperintah oleh Allah untuk keluar dari negeri tersebut di malam hari. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib.
maka diperintah oleh Allah, berjalanlah bersama dengan keluargamu di potongan dari malam hari, dan jangan sekali-kali di antara kalian ada yang berbalik ke belakang. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, kecuali istrimu. Innahu musibuha ma ashabahum inna ma'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib, karena sesungguhnya dia akan ditimpa oleh musibah bersama dengan musibah mereka, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu datang di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat ketika itu? Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan mereka ketika itu. Waja'alna falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Tatkala datang perkara kami, kata Allah, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, kemudian kami jadikan bagian atas mereka berada di bawah mereka. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka dengan bebatuan dari api neraka yang telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sebagian berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dari siksaan Allah kepada kaum Nabi Lut yang telah dikabarkan tadi itu. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Kemudian di sini diterangkan kepada kita, mereka disifatkan dengan sifat yang kedua, yaitu mereka disifatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang berislam. Dan Islam itu adalah seorang dia memasrahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid, kemudian dia tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Itulah agama Nabi dan Rasul seluruhnya, berada di atas fondasi ini. Ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Seluruhnya mereka dikatakan muslim. Nabi Nuh alaihissalam diterangkan dalam Al-Quranul Karim, tatkala memerintah kaumnya, beliau mengatakan beliau adalah seorang muslim. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau telah membangun Ka'bah bersama dengan anak beliau Nabi Ismail, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang berislam. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam seperti itu, berada di atas agama yang satu. Dan Nabi kita yang merupakan pemimpin Nabi dan Rasul juga membawa keislaman yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Dan kami tinggalkan, kata Allah, pada peristiwa itu ada ayat untuk orang-orang yang takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, akan siksaan yang pedih, dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah Nabi Lut atau kisah kebinasaan Nabi Lut alaihissalam terdapat padanya tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang dibinasakan tersebut sampai hari ini masih bisa disaksikan oleh kaum muslimin, oleh manusia, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran yang datang untuk orang-orang belakangan. Demikian pula bebatuan-bebatuan yang mereka dilempari oleh Allah dari langit, dari bebatuan yang telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini Allah tinggalkan sebagai ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan oleh manusia pada hari ini. Maka ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya seorang itu dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia melihat atau dia membaca, dia mendengarkan dari kisah-kisah, sebagian kisah dari kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia senantiasa bertobat kepada Allah, meninggalkan segala dosa dan maksiat,
dan senantiasa dia memperbanyak dari amalan kebaikannya, terutama tauhid dan amalan yang soleh, agar dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Dan kami tinggalkan pada perkara itu ada ayat. Ayat Allah itu ada dua macam. Ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah adalah ayat yang kita lihat di alam semesta ini. Ya, bergantinya malam dan siang, adanya matahari dan bulan, bergantinya musim dari musim kemarau menjadi musim hujan. Di sebagian negeri ada musim yang lain lagi. Itu merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar asy-syamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang di antara ayat-ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan seluruhnya jika kalian hanya beribadah kepadanya. Ini ayat yang pertama. Ada yang namanya ayat kauniyah, yaitu alam semesta yang kita lihat ini. Kemudian ayat yang kedua ada namanya ayat syar'iyah, adalah ayat yang dibaca oleh kaum muslimin. Itu ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah kita maklumi, dihafalkan oleh orang-orang yang beriman dalam hati-hati mereka. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Al-Quranul Karim, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia merupakan ayat-ayat yang sangat jelas dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Dalam dada-dada orang-orang yang berilmu dihafalkan oleh mereka ayat-ayat Allah tersebut. Itulah Al-Quran Al-Karim yang telah kita maklumi. Kemudian ini dari sebagian pelajaran yang bisa diterangkan pada ayat ini, dan ditutup dengan lafaz wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Dan kami tinggalkan padanya ayat untuk orang-orang yang takut akan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat padanya dari pelajaran kepada kita, hendaknya seorang itu dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia senantiasa khawatir akan dirinya, akan dosa-dosa dan perbuatan yang dia perbuat di muka bumi ini. Jangan dia merasa di muka bumi ini dari orang-orang yang bebas berkehendak semaunya, tapi hendaknya dia senantiasa mengingat akan negeri akhirat. Ada siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan juga padanya di hari kiamat juga ada surga, yang hendaknya dengan dua perkara itu dia pacu dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang akan bermanfaat ketika dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yang bersombong dari ayat-ayat Allah, mereka adalah orang-orang yang justru menambah pada mereka rijis ila rijisihim, dosa di atas dosa ketika mereka dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagian dari penjelasan 3 ayat dari ayat di surah Adz-Dzariyat tentang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut dan keluarganya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan yang pedih pada kisah yang telah kita bacakan tadi. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari ayat yang telah kita bacakan tadi, dari 3 ayat yang telah kita dengarkan. Terdapat padanya dari keutamaan Nabi Lut alaihissalam beserta 2 putrinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan itu merupakan
sifat seorang yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul serta umat-umat mereka yang mengikuti mereka dengan baik ketika itu. Dan iman ini dia merupakan hal yang sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan seorang hamba. Dia merupakan penyelamat dari siksaan dan musibah. Dia merupakan sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan sebab-sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikukuhkannya seorang hamba di muka bumi ini, di alam barzah dan di akhirat nanti. Dan iman juga dia merupakan sebab seorang diselamatkan dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari dua istilah dalam agama kita yang dikatakan tadi, yaitu iman dan Islam. Iman ini dia mewakili dari amalan-amalan yang batin. Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perkara-perkara batin yang diyakini oleh seorang hamba. Adapun keislaman dia mewakili dari perkara-perkara yang zahir. Karena Islam itu ada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta berhaji ke Baitullah. Ini dari perkara-perkara yang zahir, yang terlihat. Ini hendaknya dua perkara ini dipadukan dalam hati seorang hamba, dalam lisannya serta amalannya, agar dia menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada ayat-ayat yang telah kita bacakan terdapat padanya dari penjelasan tentang jenis dari ayat-ayat Allah itu ada dua yang sudah diterangkan tadi, dan juga padanya diterangkan kepada kita dari keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian pembahasan, sebagian faedah tiga ayat yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita anugerah keimanan dan keislaman sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat maut datang mencabut dari nyawa kita. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa laniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wasaira bilal muslimin. Allahumma ya maghalibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.